masih dasar-dasarnya saja ya. Nanti untuk selanjutnya perumusan dan penyelesaiannya sendiri itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Apakah itu tanpa reaksi atau dengan reaksi tidak terlalu berbeda jauh dengan raca massa ya. Ya, baik. Sekarang saya share dulu. Kalau slide-nya itu udah ada di Inunek ya. Bentar. Oke. Ya, ini slide-nya. Kemudian di samping slide di Inunek itu ada juga tabel STEAM. Nah, di sana ada file PDF, tabel STEAM atau STEAM table dari Backlightis, kira-kira begitu nama filenya. Nah, itu tolong di-download. Nanti usai diskusi kita latihan menggunakan tabel tersebut untuk mencari nilai entalpi dari STEAM. Oke, nah, ya, aku silakan join. Oke, ya. Baik, slide sudah kelihatan ya, mudah-mudahan sudah sampai di sana. Ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Ini neraca energi. Oke, baik. Persamaan neraca energi yang sangat mendasar sekali, yaitu hukum kekekalan energi. Ya, praktis mirip banget dengan hukum kekekalan massa ya, bahwa akumulasi atau tepatnya laju akumulasi energi di dalam sistem, jadi penumpukan energi di dalam sebuah sistem per waktu, demikian ya. Jadi joule yang menumpuk per menit misalkan, ya. Tidak lain ini sama dengan energi atau laju energi meninggalkan sistem dikurangi laju energi memasuki sistem, demikian. Nah, ini hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, demikian. Ya. Kalau kita bicara proses kontinu, energi itu per menit mengalir. Jadi satuannya apa? Energi per waktu, ya satuannya watts, ya joule per second itu watts, demikian ya. Nah, jadi sama dengan satuan daya, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sebuah sistem, ya, sebuah sistem demikian, oke, ya. Nah, katakanlah sebuah sistem seperti ini, demikian ya. Nah, ini ada masuk, kemudian ada keluar. Nah, demikian. Ya. Nah, ini sistem itu ada, kita golongkan, ada yang apa namanya? Ada sistem yang terbuka, ya. Kemudian ada sistem yang tertutup, ada sistem yang terisolasi. Kalau yang terbuka itu baik energi maupun panas itu bisa saling bertukar antara sistem yang di dalam ya. Nah, yang di dalam ini sistem, ya. Kemudian yang di luar itu environment. Ya. Ini bisa saling pertukarkan massa maupun energi. Kalau dia tertutup, massa bisa tidak dipertukarkan, tapi energi masih bisa dipertukarkan. Itu tertutup. Jadi massa tidak ada, lalu lintas massa tidak ada. Tapi energi bisa menembus dinding, menembus batas sistem. Lalu kalau yang terisolasi, ini baik energi maupun massa itu tidak bisa dipertukarkan. Itu sistem yang namanya terisolasi. Oke. Nah, sekarang bentuk energi, ya. Bentuk energi yang kita singgung ini ada beberapa. Yang berkaitan dengan kimia ini energi dalam, begitu, ya. Kemudian ada energi potensial,
Lalu ada energi kinetik begitu. Ada juga energi gelombang. Ini kalau kita bicara misalkan di dalam pembakaran atau ada tangki yang terpapar sinar matahari, demikian itu melewati gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, interaksi dengan lingkungan, nah ini memang menariknya ya. Bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan, dengan environment, ya, mempertukarkan energinya. Kita lihat dua di sini, mempertukarkan panas dan mempertukarkan kerja. Itu panas dengan kerja berbeda, ya, dua-duanya energi. Ya. Kita lihat dulu pertama energi kinetik. Ya, ini bagi yang dari FTMD mungkin masih mempelajari ya satu prodinya. Prodi lain juga sepertinya waktu PPB, waktu fisika, terusnya masih ingat ya. Apa itu energi kinetik? Energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak. Jadi ini ada hubungannya dengan kecepatan linear sebuah benda. Ya. Nah, untuk sistem yang mengalir, energi kinetik itu kan per sekon ya. Nah, demikian. Kalau energi kinetik begitu saja yang biasa ditemukan untuk sistem yang diskrit, itu setengah massa dikalikan dengan kecepatan dikuadratkan. Tapi dalam sistem yang kontinu, massa itu bukan kilogram, tetapi kilogram per sekon. Sehingga M ini laju alir massa. Tentunya nilai energi kinetik setengah mv kuadrat, ini satuannya menjadi watt. Nah, gitu aja, tolong diperhatikan ya. Demikian. Ya. Nah, sebagai contoh sekarang ya, ini sebagai contoh, begitu ya. Kita lihat aliran air. Ya, ini di PL TA biasa ya. Ada sebuah danau demikian ya. Ada sebuah danau begitu ya. Nah, katakanlah ini danau demikian ya. Nah, begitu. Nah, di sini ada daratan. Ini biasa diambil sedikit di sini. Nah, begitu. Jadi airnya mengalir ke sini deras. Nah, itu sudah diatur dengan memperlihatkan curah hujan begitu dalam setahun dialirkan begitu. Paling permukaan air danau ini akan surut hanya beberapa senti begitu. Tapi itu nanti bisa menghidupi masyarakat penduduk dengan listrik yang dihasilkan. Nah, kita tidak sampai di sana. Coba mari kita lihat kalau ada air mengalir dari sebuah danau, ya. Laju alir volumetriknya 2 meter per jam, begitu. Nah, jadi yang ini 2 meter kubik, kubik per jam. Kan ya, 2 meter kubik per jam. Menuju pipa, nah ini pipanya kira-kira di sini. Ya, ini pipa. Nah, nanti pipa ini akan menuju ke air terjun yang menggerakkan turbin begitu. Ini pipa, ya. Pipanya memiliki diameter 0,02 meter, jadi 2 cm. Air di danau dapat dianggap diam. Kenapa dianggap diam? Karena permukaannya tidak terlalu berpengaruh dengan air disedot sini. Ya, karena ya danau tentunya luas ya. Airnya tak berhingga seperti laut. Ya. Nah, dianggap diam, kemudian rapat massa airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, coba dilihat berapa perubahan energi kinetik air. Artinya ketika dia di dalam permukaan ini diam, kemudian masuk sini ke dalam pipa. Yang kita ketahui diameter pipa, kemudian laju alir volumetrik, dari diameter kan tahu luas penampang. Nah, kalau laju alir volumetrik dibagi luas penampang, dapatnya kecepatan linear. Nah, sekarang dengan rapat massa, kita tahu massa jenis laju alir volumetrik ini bisa kita konversi menjadi laju alir massa. Nah, setelah kita masukkan di sini, setengah kilogram per sekonnya massa dikalikan dengan kecepatan linear dikuadratkan, itu sama dengan energi kinetik yang mengalir. Dalam ini dapatnya joule per sekon.
Nah, itu sebagai contoh ya, untuk energi kinetik. Itu sama aja dengan benda biasa ya, benda padat, setengah mv kuadrat, cuman m-nya di sini bukan kilogram, tapi kilogram per sekon, gitu. Ya. Artinya apa? Kalau tadinya diam di sini energi kinetiknya 0, sekarang masuk ke sini energi kinetiknya bisa dihitung, ya kan, setengah mv kuadrat, ya. Dia akan membawa energi. Ya. Ketika dia nabrak sudu-sudu dari turbin, maka ini energi akan diubah dari kecepatan energi kinetik menjadi energi listrik. Ya. Nah, lalu sekarang ada bentuk energi kedua yang sering nanti kita perhitungkan dalam proses, itu energi potensial. Ini adalah energi yang dimiliki sebuah benda atau suatu aliran karena ketinggiannya terhadap permukaan bumi. Ya. Rumusnya bagaimana? Kalau tadi setengah mv kuadrat, sekarang mgh, m ini laju alir massa. Ya, ini buat energi potensial. Satuannya bagaimana? Sama satuannya watt, ya, demikian. Nah, sebagai contoh, ini di rumah-rumah, misalkan sering kita memompa air ya, dengan laju alir massa 10 kg per sekon. Dipompa dari kedalaman 20 meter, dari kedalaman. Kemudian menuju permukaan tanah hingga 10 meter itu sana. Jadi dari minus 20 menuju ke 10 meter. Jadi total berapa? Selisih ketinggian 30 meter. Berapa perubahan energi potensial dari sejak air itu di bawah hingga ke atas, itu naik berapa energi potensialnya? Nah, tinggal dihitung aja, beda ketinggiannya 30 di sini kan ya, plus 10 dikurangi minus 20. Masukkan kita di setengah M, laju alir massa 10 kg per sekon, G dikalikan H, jadi M GH laju alir massa. Demikian. Ya. Nah, itu sebagai contoh, mudah-mudahan tidak susah ya, energi potensial sama dengan yang di fisika dasar, cuma di sini satuan massa itu per sekon, gitu ya, itu per waktu. Nah, sekarang ada bentuk energi yang lain, ya. Ada energi dalam. Nah, ini berkaitan dengan bahan kimia. Energi dalam ini adalah energi yang muncul akibat gerakan acak molekul, atom atau subatom, termasuk interaksinya. Demikian. Ya. Nah, ini tergantung bahan kimianya. Bahan kimia berbeda, punya energi dalam yang berbeda. Nah, kalau entalpi ada hubungannya. Energi dalam ditambah dengan tekanan dikalikan dengan volume PV. Nah, ini sangat tergantung. P dan V ini ada hubungannya. Namanya persamaan keadaan. Ya. Nah, untuk entalpi dan energi dalam, kita jarang mencari nilai absolutnya. Lebih sering bertanya berapa perubahan energinya. Misalkan tadi, danau mengalir dari sejak partikel air itu di permukaan danau, kemudian sampai masuk ke mulutnya pipa, nah itu berapa perubahan energi kinetiknya. Demikian juga untuk energi potensial. Demikian, ya. Nah, sekarang energi dalam sendiri, ini yang penting itu adalah perubahannya. Demikian ya. Nah, sekarang nilai absolutnya tidak terlalu penting kadang-kadang, tapi perubahan. Perubahan dari mana? Dari keadaan satu ke keadaan dua. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan keadaan? Nah, yang dimaksud dengan keadaan adalah tekanan dan temperatur atau kondisi dari kondisi satu menuju ini tekanan dan temperatur pada titik 2. Misalkan pada tekanan tetap 1 atmosfer temperaturnya berubah dari 25 ke 100. Nah, itu ada perubahan yang di dalam yang biasanya itu kita simbolkan dengan delta U. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi. Nah, nanti ini ketemu di proses kontinu, ya. Energi kinetik tadi sudah ya, energi kinetik, energi potensial, lalu energi dalam, U, internal energi. Sekarang energi entalpi. Entalpi itu ada hubungannya dengan energi dalam. Jadi energi dalam ditambah dengan perkalian antara pressure dengan volume. Nah, ini juga sama.
jarang kita memerlukan nilai absolutnya. Yang sering kita temukan adalah berapa perubahan energi dalamnya, energi entalpinya, begitu kira-kira. Ya. Nah, ini lebih penting. Nah, oleh karena itu bisa saja suatu referensi untuk kondisi yang sama, untuk gas yang sama, artinya substance yang sama, senyawa yang sama, bisa energi dalamnya berbeda kalau kondisi sama. Karena mungkin referensinya berbeda. Artinya entalpi yang dinolkan itu berbeda, begitu bisa. Ya. Nah, baik energi dalam maupun entalpi ini sering disebut sebagai fungsi keadaan. Kenapa? Karena nilainya itu tergantung pada keadaan di sini gimana. Ya, ini pressure dengan temperatur. Atau kalau dia campuran, tergantung juga komposisi. Artinya tergantung variabel-variabel. Begitu. Nah, variabel yang dimaksud di sini adalah variabel intensif, artinya yang tidak tergantung pada jumlahnya bahan tersebut. Apakah itu tekanan, temperatur, volume jenis, nah demikian. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa perubahan energi entalpi maupun energi dalam itu lebih penting daripada nilai absolutnya. Demikian. Oke, ya, oke lanjut dulu ya. Nah, sekarang ada panas dan kerja. Nah, ini sarana bagi sistem dan lingkungan untuk mempertukarkan energi. Ya. Panas ini tidak lain energi yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan karena perbedaan temperatur. Ya. Jadi misalkan sistem itu temperaturnya tinggi, ya, lingkungan rendah, nanti panas itu bisa mengalir dari sistem ke lingkungan, kecuali kalau sistemnya itu diisolasi sempurna. Nah, tadi disampaikan ya, isolasi, sistem terisolasi itu artinya dia tidak bisa mempertukarkan energi dan juga tidak bisa mempertukarkan massa. Nah, ini panas. Sistem juga bisa mempertukarkan energi dengan lingkungan melalui kerja dengan cara bekerja. Misalkan sebagai contoh ini, ya, katakan ini sistem, ya, volumenya membengkak, arti dia mendorong piston. Nah, mendorong piston ini artinya memindahkan kerja dari sistem ke lingkungan. Lingkungan menerima kerja, kira-kira begitu. Nah, ada rumusan untuk kerja sebuah sistem, ya, kerja volumetrik. Nah, itu sama dengan integral PdV, terutama kalau P-nya ini dipengaruhi oleh volume. Jadi kalau P fungsi dari volume, makanya kerja itu diintegral ketika sistem itu berubah dari volume 1 ke volume 2. Nah, sekali lagi, yang dimaksud volume di sini adalah volume jenis, begitu. Ya. Nah, ini kita perjanjian sekarang, ya. Karena kita kan meneracakan di dalam sistem. Nah, kita harus menetapkan kapan dia diberi tanda positif, kapan negatif, begitu. Nah, kalau untuk panas, itu nanti akan diberi sistem kalau panas itu memasuki sistem. Nah, sementara kalau panas meninggalkan sistem masuk ke lingkungan, itu diberi tanda negatif. Nah, kerja, nah, kebalikannya. Kalau sistem itu menerima kerja, dinegatifkan. Kenapa? Karena W itu adalah kerja yang dilakukan. Kalau dia sistem itu misalkan menerima kerja, maka kerja yang dilakukan diberi tanda negatif. Demikian kira-kira. Nah, sebaliknya kalau kerja itu meninggalkan sistem, itu baru diberi tanda positif. Ya. Nah, untuk sistem yang non reaktif sekarang kita batasi ya. Kalau dia tertutup, kerja itu sama dengan panas itu sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan kerja. Ya. Nah, sebenarnya bahasa mudahnya ini untuk yang tertutup bahwa panas yang diterima sistem, Q ini panas yang diterima, oleh sistem dipakai untuk meningkatkan energi dalam, menaikkan energi kimia, dan juga untuk melakukan kerja. Kalau dia tidak melakukan kerja, berarti sepenuhnya berapa panas yang diterima itu sepenuhnya dipakai untuk menaikkan energi dalam. Kalau yang terbuka agak berbeda sedikit. Yang terbuka tentu nanti ketika dia masuk, keluar, kita lihat intinya bagaimana. Ya, ini misalkan ya, saya gambarkan di sini.
Ini suatu sistem. Ini ada aliran masuk, mungkin beberapa aliran masuk. Kemudian di sini aliran keluar. Nah, ini masuk. Ini out. Nah, sistem juga bisa menerima panas. Ya. Ini bisa menerima panas. Kemudian sebaliknya sistem bisa melakukan kerja. Nah, ini ada I, kemudian sistem melakukan kerja. Nah, ini W. Nah, demikian. Jangan lupa kerja keluar itu positif. Panas masuk itu juga positif. Nah, bagaimana mengungkapkan neraca massa? Laju akumulasi energi. Nah, seperti ini. Ya. Nanti laju entalpi. Nah, laju akumulasi energi sama dengan jumlah entalpi masuk. Nah, kalau kita bagaimana mendapatkan entalpi nanti dulu ya. Entalpi yang masuk ditambah energi kinetik yang masuk tambah energi potensial. Jadi semua energi yang ada di aliran masuk, ya, baik yang berupa entalpi, energi kinetik maupun energi potensial, ya, dikurangi dengan entalpi, energi kinetik dan energi potensial aliran-aliran keluar, ditambah dengan Q, dikurangi dengan W. Inilah laju akumulasi energi, joule per sekon yang terakumulasi. Ya. Nah, dalam keadaan steady, maka laju akumulasi ini nol. Sehingga apa? Sehingga entalpi, energi kinetik, energi potensial untuk semua aliran masuk dijumlahkan ditambah dengan Q, itu akan sama dengan kerja sistem atau kerja poros ditambah dengan entalpi, energi kinetik dan energi potensial yang keluar meninggalkan sistem. Begitu. Jadi tidak terlalu berbeda dengan masanya. Akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar begitu, atau akumulasi nol itu sama dengan berarti masuk sama dengan keluar demikian. Cuman sekarang ditambahkan ini energi, lalu bentuk-bentuk energi itu untuk sistem yang mengalir seperti ini, ya. Ada energi entalpi, ada energi kinetik, energi potensial, dan juga laju energi masuk. Misalkan saja waktu di diagram alir yang pertama dulu ya, di pembuatan akan demikian ya. Kan ada sistem di sini. Demikian. Lalu dipanaskan menggunakan oil misalkan gitu. Ya. Berarti ada panas yang diserap. Demikian. Itu masuk kategori Q demikian. Tapi dia memberi tanda nanti positif ya. Nah, baik ini formulasi rumusannya ya. Nah, sekarang yang penting di sini ya, neracanya cuma satu, neraca entalpi, neraca energi itu tidak ada neraca energi komponen, hanya ada neraca total campuran. Kalau menyelesaikan yang ini, nah ini kan terkait dengan kecepatan, ya, ini terkait dengan kecepatan. Nah ini terkait dengan kecepatan linear. Ini terkait dengan ketinggian. Ya. Nah ini kan sama juga, hanya ini adalah energi kinetik, energi potensial yang campuran yang keluar begitu. Nah, sekarang entalpinya ini untuk sistem kontinu ya. Entalpi masuk dijumlahkan keluar dan entalpi keluar. Ada kerja WS di sini. Kemudian ada panas yang diterima gitu. Ya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, sebagai contoh, bagaimana kalau dia tidak melakukan kerja dan tidak menerima panas, berarti Q-nya 0, W-nya 0. Atau ditambah lagi, bagaimana kalau energi kinetik dan potensialnya diabaikan? Karena dalam kenyataannya memang energi kinetik dan energi potensial ini yang dikenal sebagai energi mekanik itu nilainya jauh lebih kecil daripada entalpi. Nah, sehingga kadang-kadang entalpi dan panas itu diabaikan. Sehingga apa? Jika sistem tidak melakukan kerja dan tidak menerima panas, maka jumlah entalpi masuk sama dengan jumlah entalpi keluar. Kira-kira begitu ungkapannya. Sekarang bagaimana mendapatkan entalpi, kan gitu ya? Bagaimana mendapatkan di dalam kalau sistemnya tertutup atau batch misalnya. Nah, data energi
dalam dan entalpi itu seperti yang sampaikan tadi fungsi keadaan, fungsi komposisi juga kalau untuk campuran. Nah, demikian ya. Nah, sekarang perubahan itu ada melibatkan panas. Nah, yang namanya panas laten itu adalah panas yang mengikuti perubahan fasa. Ya. Apakah itu peleburan atau pembekuan, sehingga ada namanya panas peleburan, panas pembekuan, panas penguapan, panas kondensasi, demikian. Kemudian ada juga panas pencampuran dan pelarutan, lalu ada juga panas reaksi nanti kalau kita sudah nyambung ke reaksi. Nah, sekarang ada namanya panas sensibel, itu panas yang menyertai perubahan, ya, karena perubahan temperatur, tetapi tidak disertai dengan perubahan fasa, begitu. Itu namanya panas sensibel. Nah, di sini data yang diperlukan adalah kapasitas panas, ya, CP. Bahwa untuk proses yang tekanan konstan, panas yang masuk sama dengan perubahan entalpi sama dengan integral CP/dT. Jadi kalau kita punya CP kapasitas panasnya bahan, begitu kita bisa menghitung entalpi. Nah, kalau diukur itu menggunakan kalorimeter, begitu. Nah, ini yang penting ya. Saya kira ini yang pokok pelajaran hari ini. Kalau kita kembali ke energi ya, seandainya begitu ya, makin sederhana ya kalau kita lihat ya. Sekarang seandainya steady, nah ini kan dicoret, kayak begitu. Sekarang kalau energi kinetik dan energi potensial itu diabaikan karena nilainya kecil. Misalkan demikian ya. Berarti nanti yang ini dengan yang ini hilang, yang ini juga hilang. Nah ini hilang. Berarti apa? Berarti katakanlah di sini H masuk ditambah dengan I sama dengan H yang keluar. Ini H total ya semua aliran ya. Sama dengan kerja dari sistem. Kemarin kalau tidak salah Pak Faris sudah. Kalaupun ada energi potensial dari kinetik, nah energi potensial kinetik itu asal tahu kita kecepatan dan ketinggian. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini tinggal entalpi. Bagaimana mendapatkan entalpi? Kira-kira begitu. Ya. Kalau perubahan itu tidak disertai dengan perubahan fasa, demikian. Nah, panas entalpi itu dapat dihitung sebagai panas sensibel. Ya. Panas sensibel berarti kalau misalkan berubah dari temperatur 1 ke temperatur 2, demikian, berarti perubahan entalpi sama dengan integral CP/dT. So, kalau CP-nya tidak bergantung pada temperatur, CP kali delta T. Kira-kira begitu. Ini salah satu cara ya, mendapatkan nilai entalpi. Sekali lagi, perubahan entalpi. Ya. Bisa diukur nggak? Bisa. Ada namanya kalorimeter. Bisa juga dengan korelasi-korelasi. Nah, CP-nya bahan itu tersedia di literatur. Berapa nilai CP-nya udara, berapa nilai CP-nya etanol, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya. Nah, sekarang ada cara lain mendapatkan energi entalpi itu, ini khusus untuk air. Nah, dengan menggunakan steam table. Kenapa air bisa dibuat khusus steam table? Karena air sering sekali digunakan. Ya. Nah, saya sarankan download dulu sekarang steam table, ya. Jadi, steam table dari Reclitis, demikian ya. Di sana ada di Edunex steam table dari Reclitis. Ya. Nah, sebelum ke sana, nanti sambil download ya, jelaskan sekarang sedikit mengenai aturan fasa, begitu. Bentar. Tentu saja dia
Oke, dan full begini. Oke, ini sudah di halaman 11 ya. Oke, saya share ulang ya. Tapi tidak ada sepertinya. Oke, ya, saya share sekarang ya. Jadi mungkin ini dibuka dulu, ini untuk steam table perlu saya kan ya. Oke, ya, oke, baik. Nah sekarang kita masuk ke enthalpi. Bagaimana cara-cara mendapatkan nilai enthalpi? Karena itu penting sekali dalam penelitian saya. Oke, sudah kelihatan tadi mesinnya, slide-nya. Baik, ya. Nah, sekarang ada namanya aturan fasa, ya. Nah, aturan fasa pada dasarnya begini. Ini ada kaitan dengan derajat kebebasan. Jadi berapa variabel yang bisa bebas kita tentukan untuk sebuah sistem atau sebuah bahan begitu. Itu rumusnya sama dengan jumlah komponen dikurangi jumlah fasa ditambah 2. Yang ini. Ya. Nah, ada namanya diagram fasa yang menghubungkan pressure dan tekanan pada kondisi jenuh. Ini misalkan untuk air. Ya, berkaitan dengan titik tembal di sini untuk air. Kita tahu namanya titik didih itu antara uap dan cairan. Ya, titik didih makin tinggi tekanan, titik didihnya makin besar. Yang mewakili hubungan temperatur didih dengan tekanan didih adalah garis ini. Nah, ini namanya garis penguapan. Nah, kenapa? Karena di sini air, di sini uap. Demikian. Kalau air cair menyeberang ke sini itu artinya menguap. Nah, sekarang bagaimana dengan garis pengukuran? Garis pengukuran itu di sini. Ya, untuk air. Kemudian garis sublimasi di sini. Begitu. Nah, kalau kita ingin menentukan menanya titik didih air pada tekanan 1 atmosfer berapa? Itu tekanan. Ya. Nah, kalau mendidih, proses mendidih itu ada di kurva ini. Ya. Kalau untuk menentukan satu titik di kurva ini berarti cukup salah satu kita tentukan tekanan atau temperatur. Cukup. Tekanan ditentukan, temperatur konflik. Itulah namanya titik didih. Kalau temperatur ditentukan, nanti tekanan tertentu. Itu artinya tekanan uap. Kapan dia mulai mendidih. Tetapi ada batasnya nggak di sini? Ada batasnya sampai kondisi kritik. Nah, di atas itu tidak ada lagi proses pendidihan. Uap dengan cair nggak bisa dibedakan, dia identik. Gitu. Nah, sekarang ini kurva pembuktian. Ini di tiap garis ini selalu hanya salah satu variabel yang boleh ditentukan, ya, tekanan atau temperatur. Itu artinya apa? Derajat kebebasannya 1. Nah, dari mana dapatnya? Kita lihat di sini, ya, jumlah komponen nanti kalau di titik ini jumlah komponen itu sama dengan 1. Ya, ini, ya, ini pakai bicara air. Jumlah fasa di garis ini di pendidikannya sama dengan 2. Nah, C minus 2 atau 1 minus 2 ditambah dengan 2. Berarti apa? Tinggal positif 1 degree of freedom sama dengan 1. Kira-kira begitu, ya. Untuk di garis-garis ini, bagaimana kalau titik-titik di tengah-tengah ini, di luar garis, itu degree of freedom sama dengan 2. Jadi baik tekanan dan temperatur harus ditentukan, biar kita bisa menentukan titiknya di mana. Gitu. Itu namanya degree of freedom. Ya. Nah, di samping dari data steam, tadi panas laten, artinya dari CP, kita juga nanti bisa mendapatkan, kalau dari perubahan fasa, itu bisa mendapatkan panas laten. Maka proses penguapan itu berkurang. Jadi kalau ada bahan mengalami perubahan kondisi, kemudian di tengah jalan mengalami perubahan fasa, misalkan air,
air dingin dipanaskan 1 atmosfer ya, sampai 150 gitu misalkan. Nah, demikian. Nah, berarti itu melalui proses penguapan. Pasti ada energi yang terlibat, energi penguapan. Nah, jangan lupa, kalau total energi penguapan yang ditanyakan dikalikan dengan massa. Atau kalau kilogram per sekon yang menguap, nah dikalikan dengan massa, nanti dapatnya joule per sekon, itu watts. Nah, ini untuk peleburan. Gitu. Nah, baik, hari ini kita dasar-dasarnya dulu saja ya. Bukan juga agak susah nanti coret-coret memberikan contohnya, demikian. Yang penting sekarang pertama mendapatkan entalpi ya, terutama untuk air. Kita akan banyak melibatkan air nanti sebagai contoh yang reaktif. Nah, bagaimana menentukan entalpinya? Nah, kembali ke diagram yang tadi ya. Nah, ini ya. Kalau kita bicara steam berarti kita bicara penguapan di sini. Itu di garis ini. Ya, di garis ini. Nah, tadi sudah dibilang, di garis penguapan ini degree of freedom-nya 1. Artinya dari sekian banyak variabel intensif, bukan temperatur dan tekanan aja. Entalpi jenis artinya nilai energi per kilogram itu juga variabel intensif. Nilai entalpi, nilai energi dalam, sejauh itu per massa, misalkan joule per kilogram, entalpi penguapan, joule per kilogram. Ya, demikian. Itu semua tertentu. Kalau sudah salah satu variabel itu. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau saya tahu misalkan steam jenuh, tekanannya 1 atmosfer, berapa temperatur didihnya? Sudah tertentu, nggak boleh bebas lagi. 100 derajat Celcius itu namanya tekanan normal. Berapa entalpi air di sini? Berapa entalpi steam di sini? Itu nilainya tertentu, bisa bebas. Termasuk berapa volume jenis uap di sini, uap jenuh, berapa volume jenis air di sini, meter kubik per kilogram, atau kebalikannya massa jenis, itu tertentu juga. Nggak bisa bebas ditentukan. Karena degree of freedom-nya itu hanya 1. Nah, baik, sekarang kita belajar pakai steam table ya. Oke, nanti kalau itu udah dapat, ya. Mudah-mudahan semua sudah berhasil mendownload tadi, ya. Nah, saya tayangkan ini steam table. Ya. Oke, saya baik. Oke. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ketemu ya steam table from Reclaitis di next. Mari kita lihat ini fase. Mari. Share steam table dari Reclaitis. Nah, oke, baik. Coba kelihatan nggak tampil di sini? Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah ini tidak sedikit ya. Nah, begini dulu. Nah, tolong dibedakan. Ada namanya steam jenuh. Ada namanya air jenuh. Apa itu dimaksud dengan steam jenuh? Kalau sudah jenuh, itu artinya 2 fasa. Ya. Kalau steam jenuh, itu artinya steam yang bercampur dengan sedikit air. Nah, sedikitnya bagaimana? 1 titik pun itu steam jenuh. Ya, jadi dengan ada airnya tapi sedikit sekali, itu jenuh. Apa pengertian steam jenuh? Kalau dia didinginkan, sedikit aja didinginkan, dia akan membentuk sejumlah cairan. Begitu. Itu steam jenuh. Ya. Nah, berbeda dengan kalau air jenuh. Air jenuh apakah ada? Ada. Kalau air jenuh itu artinya apa? Hampir 100% air. Tapi di sini ada 1 titik gelembung steam. Itu namanya air jenuh. Kalau ditanya air jenuh itu 2 fasa atau 1 fasa? 2 fasa. Karena ada uap, walaupun 1 gelembung. Begitu. Demikian juga kalau ternyata ada di sini steam jenuh.
Itu steam yang bercampur dengan satu titik kondensat atau air. Berapa pasang ini? Jawabannya ada air. Kalau memang benar-benar ini air tanpa ada uap air 100%, nah itu baru namanya air biasa, atau sering disebut sebagai air dingin. Nah, demikian. Ya, sehingga kalau ditanya sekarang yang sehari-hari dulu 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer, ya demikian. Nah, berapa titik didih air 1 atmosfer? 100 derajat Celcius. Nah, kalau air jenuh di tekanan 1 atmosfer berapa suhunya? 100 derajat Celcius. Ya, kita perhatikan ini air. Kemudian dia menguap menjadi steam. Ini yang di atas steam. Nah, ini steam dan air berkestiman. Begitu. Ini kondisi pendidihan. Kondisi pendidihan itu kondisi 2 fase. Demikian. Ya. Nah, sekarang 1 atmosfer. Kalau air jenuh itu suhunya 100 derajat Celcius. Demikian. Nah, yang dimaksud dengan air jenuh, nanti sedikit saja dipanaskan, dia akan mulai. Nah, sebaliknya, steam jenuh, tekanan 1 atmosfer, temperatur 100 derajat Celcius, sedikit saja diturunkan, setengah derajat misalkan, dia akan membentuk cairan. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat dulu steam tabel itu apa aja isinya dari relatif. Itu yang tabel A ini adalah, tolong diperhatikan, ini saturated steam. Nah, jadi steam yang jenuh, begitu. Tapi bukan steam aja, nanti airnya pun dikasih nilai. Nilai apa? Nah, ini kita lihat. Nilai volume jenis meter kubik per kilogram, energi dalam kilojoule per kilogram, dan nilai entalpi kilojoule per kilogram. Di dalam satuan itu, ya. Kita lihat di sini misalkan entalpi. Entalpi itu ada entalpi untuk air, yang dimaksud air jenuh, dan juga untuk steam jenuh. Ini untuk tabel 8A. Itu dia. Nah, sekarang yang paling kiri di sini apa? Ini temperatur, artinya apa? Nah, kita bisa menentukan di sini berapa entalpi air jenuh maupun steam jenuh pada semarang temperatur. Termasuk berapa nilai tekanan. Nah, misalkan di sini ya, ini kita ambil 60 derajat Celcius. Ini artinya kalau air itu mendidih di 60, berapa tekanannya? Nah, biar mendidih di 60 derajat Celcius. Tekanannya dalam satuan bar, jawabannya yang ini. 0,1992 bar. Ya. Nah, air kalau normal sendiri mendidihnya di 100 derajat, tekanannya 1 atmosfer. Kalau 60 derajat bisa mendidih, bisa dengan catatan tekanannya 0,1992 bar. Berapa nilai entalpi airnya? Nilai entalpi airnya itu di sini. Air jenuh. Berapa nilai steam jenuhnya ini? Nah, kalau kita lihat angkanya, entalpi spesifik steam lebih tinggi daripada entalpi spesifik cairan. Kenapa? Karena ada proses penguapan. Berapa selisihnya? Selisih sebesar ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalor penguapan. Jadi kalau 1 kilo air ingin diuapkan pada temperatur 60 derajat Celcius, maka tekanannya harus sama dengan sekian. Ini. Kemudian berapa nilai entalpi bagian airnya? 251,1 kilojoule per kilogram. Berapa entalpi bagian steamnya? Entalpi spesifiknya 26,9 kilojoule per kilogram. Nah, berapa kalor penguapannya? 2358 kilojoule per kilogram. Itu jawabannya. Ini kalau temperatur diketahui. Nah, demikian. Bagaimana kalau tekanan diketahui? Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, sekarang kalau tekanannya semarang diketahui, kita ingin tahu berapa temperatur jenuh untuk air.
Berapa volume spesifiknya ini jarang kita perlukan, ya. Berapa ini di dalam antara air dengan air uap, ya. Demikian antar steam, ya, yang ini. Kemudian berapa entalpi air dengan aliran steam, kemudian selisihnya itu adalah menjadi kalor laten penguapan. Nah, tabel ini menggunakan kondisi referensi yang ini, yang paling atas. Pada kondisi ini, entalpi air itu di set 0. Ini. Nah, demikian. Begitu. Tidak masalah. Kalau orang lain nanti yang di set 0-nya di 0,01, 0 bar bagaimana? Tidak masalah. Ya. Karena itu juga nanti akan yang dicari adalah delta. Nah, jadi kalau tekanan diberitahu, misalkan air jenuh pada tekanan 2 atmosfer, cari di sini 2 atmosfer. Ada tidak? Ada di sini. Misalkan ditanya berapa nilai panas penguapannya sama dengan ini. Berapa entalpi steamnya sama dengan ini. Dan yang ini. Kira-kira begitu. Ini untuk mendapatkan entalpi air jenuh, entalpi steam jenuh. Baik kalau temperatur diketahui atau mungkin tekanan. Ya, nanti latihannya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan steam? Ada steam namanya steam superheated. Nah, apa yang dimaksud dengan steam superheated? Ya. Nah, superheated itu artinya katakanlah di sini paling mudahnya yang normal ya, 1 atm tekanan. Ya, 1 atm. Maka titik didih itu ada di 100 derajat Celcius. Nah, kalau ada steam sekarang, steam, tekanan 1 atmosfer, temperatur di atas 100. Itu berarti steamnya tidak jenuh. Benar-benar itu tidak ada air, alias steam itu kering, alias sering disebut dengan superheated. Kenapa? Karena temperaturnya melebihi titik didih pada tekanan yang diberikan. Begitu. Artinya apa? Kalau di diagram fasa tadi, nah ini kan ini penguapannya garis penguapan. Nah, demikian. Nah, steam itu kalau ini pressure, ya, ini temperatur. Nah, steam itu ada di sini, steam superheated. Artinya apa? Bukan di garis ini. Karena bukan di garis ini, artinya apa? Kalau ingin mendapatkan titik di sini, saya harus menentukan 2 variabel, tekanan dan temperatur, bukan atau, gitu. Karena bukan di garis. Nah, ini kurva tabel 8C ini menunjukkan nilai entalpi steam superheated. Kalau air superheated ada? Tidak tentunya. Yang superheated itu hanya steam. Tetapi sebaliknya kalau air, katakanlah sekarang tekanan 1 atmosfer, air itu bukan 100 derajat Celcius, tapi dikondisikan airnya 80 derajat Celcius. Berarti kan dia masih jauh dari temperatur didih. Nah, itu namanya air dingin. Posisinya di sini. Ini air. Subcool water. Nah, di daerah sini, ini air. Jadi, titik-titik di atas kurva pendidihan. Nah, kalau untuk menentukan titik di sini, artinya berapa entalpinya demikian, saya perlu 2 variabel, tekanan dan temperatur. Ya, kalau garis di sini, karena garisnya sudah ada yang memandu, berarti cukup tekanan saja, lurus di sini saya dapat temperatur. Di sini, karena dia bukan jenuh kondisinya, berarti ada 2 variabel yang harus ditentukan. Yang paling mudahnya apa? Tekanan dan temperatur. Sekarang sebagai contoh, ya. Tadi saya jelaskan ya. Di sini yang paling kanan itu diberikan tekanan, ya, yang di atas tekanan dalam satuan bar. Kemudian di bawahnya ada dalam kurung, ini adalah titik didih pada tekanan yang ada di atas. Misalkan di sini, ya, bar di sini 1 bar tekanan. Nah, titik didih air itu 99,6. Kan 1 atmosfer itu bukan 1 bar.
1,013 bar demikian. Jadi kalau temperatur didih 1 bar artinya sedikit di bawah 100 derajat Celcius, 99,6 demikian. Lalu di sini ada entalpi, energi dalam dan volume jenis. Kemudian di sini diberikan temperatur. Nah, sekarang harus 2 ditentukan. Misalkan tadi ya, steam 1 bar, temperatur 150 derajat Celcius. Itu masuk steam superheated atau air dingin. Kita lihat di sini 150, berarti di sini. Ada di kanan garis ini. Nah, ini garis ini kan membagi ya, membagi ini. Nah, ada di kanan tangga ini, berarti betul. Berarti betul, itu adalah steam superheated. Karena apa? Garis ini merupakan perbatasan antara steam dengan air. Artinya itu ada batas pendidihan. Kalau berada di kanan tangga ini, itu artinya dia superheated, kelewat panas, temperatur yang melebihi temperatur didih. Kalau yang ada di dalam sini, ini adalah air dingin. Air dingin itu yang ini. Air bukan air yang jenuh begitu. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai entalpi steam ya pada 1 bar tekanan 150. Nah, jawabnya ini. Nah, 2776 kJ per kilogram. Ya. Nah, sekaligus juga kita bisa ngecek, oh ya benar nggak superheated di sini? Oh benar, karena ada di kanan tangga. Kalau ditanya misalkan berapa entalpi air? Kalau tekanan 10 bar, temperaturnya 100. Ya. Nah, 10 bar itu di sini, temperatur 100 derajat di sini. Betul, dia di dalam tangga. Berarti ini air dingin. Air yang temperaturnya di bawah temperatur dingin. Alhamdulillah jelas ya. Nah, sekarang coba latihan ya. Oke. Baik, ini saya sampling ya, mudah-mudahan bisa kelihatan demikian ya. Sampling. Kalau tidak bisa, tidak nggak usah khawatir ya. Kita sama-sama demikian ya. Oke, baik. Nah, ini masih sel. Coba sekarang carikan saya entalpi steam jenuh pada tekanan 5 bar. Ya. Sekaligus juga berapa temperatur jenuhnya alias temperatur didihnya. Oke. Nah, baik ya. Mudah-mudahan kelihatan. Coba Andrian bisa respon, Andrian ya. Andrian ada atau Anissa barangkali bisa respon? Ya, halo Pak. Oke, baik. Steam jenuh, tekanan 5 bar, berapa temperatur jenuhnya dan berapa nilai entalpi steamnya? Gitu. Oke, saya izin jawab ya Pak. Kalau misalnya untuk saturated tekanannya 5 bar, maka temperaturnya itu ada di 151,8 dan entalpi evaporasinya ada 2107,4. Ya, ini entalpi evaporasi. Ya, artinya kalau 1 kilo air berubah jadi 1 kilo steam semuanya pada tekanan 5 bar. Tapi kalau yang ditanya nilai entalpi steamnya, nah demikian adalah jawabannya yang ini. Gitu. Nah, kalau entalpi airnya, jawabannya yang di sini. Nah, mungkin yang sedikit menunjukkan apa hubungannya dengan yang tadi, katanya yang penting nilai entalpi perubahannya, bukan nilai absolutnya. Gitu. Tetap ketika dalam meneracakan, kita menggunakan entalpi absolut. Nah, begitu. Tetapi yang dimaksud dengan perubahan nanti
Kan pada akhirnya ketika persamaan itu ditata ulang, ini input di kiri, output di kanan. Ketika ditata ulang nanti kan akan ketemu selisih. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Perubahan entalpi. Jadi, kalau nanti ada yang menggunakan tabel, referensi entalpi 0 itu berbeda, itu tidak usah khawatir. Jawabannya sama. Begitu. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, oke. Nah, sekarang mungkin barangkali satu lagi begitu. Saya ingin mencoba ya. Nah, untuk yang jenuh dulu ya. Nah, jenuh. Coba carikan berapa nilai entalpi air jenuh pada tekanan 10 bar. Gitu ya. Nah, karena tekanan yang diketahui berarti pakai tabel ini. Ini tabel tekanan ya. Nah, demikian. Ya. 10 bar tapi entalpi air jenuhnya. Begitu. Nah, barangkali bisa Dava, adakah Dava bisa respon? Iya, Pak. Ya. Berapa nilai entalpi air jenuh pada tekanan 10 bar? 762,6 Pak, kilogram, Ya, kilojoule per kilogram. Ya. Ya, jangan lupa satuan ya. Ini entalpi kilojoule per kilogram. Kita cari yang 10,0 bar ke sini ya, dapat yang ini. Ya. Nah, kalau aneh kata ada pertanyaan, yang ditanya steam jenuhnya, yang ini jawab. Kalau ditanya entalpi penguapannya, jawabannya di sini. Nah, sekarang cukup bisa mendapatkan aja dulu bagaimana memasukkan ke neraca energi nanti ya. Atau selengkapnya kalau diketahui temperaturnya. Nah, jawabnya yang di sini. Gitu. Ya. 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 Baik, sekarang oke. Nah, sekarang saya modif pertanyaan sedikit ya. Oke, nah, mungkin saya hapus dulu ini ya. Oke, saya hapus dulu. Nah. Oke. Oke. Oke, saya hapus dulu ya. Baik, saya hapus. Nah, saya begini. Misalkan saya ketahui, diketahui tekanannya 5 bar, berarti kan di sini ya. Nah, tekanan 5 bar. Seandainya diketahui nilai entalpinya dari suatu perhitungan, kan bisa saja dari suatu perhitungan, suatu aliran yang keluar diketahui tekanannya 5 bar, kemudian setelah dihitung demikian, nilai entalpinya sama dengan 2000. Nah, nilai entalpinya 2000. Nah, tolong perhatikan ya. Kalau kita tarik garis lurus di sini ya. Nilai entalpi dalam satuan kilojoule per kilogram untuk aliran tersebut diketahui tekanannya 5 bar dan nilai entalpinya 2000 kilojoule per kilogram. Apa artinya itu? Nah, sekarang pertanyaannya multiple choice ya. Apakah aliran tersebut 100% air yang pilihan A, pilihan B-nya 100% steam, atau campuran sebagian air, sebagian uap? Siapa yang bisa barangkali Kenji, adakah Kenji respon? Iya, Pak. Nah, bisa menyimak pertanyaan tadi, pilihannya apa? 100% air, 100% steam, atau sebagian air, sebagian steam aliran tersebut. Lalu diketahui tekanannya 5 bar, kemudian nilai entalpinya kilojoule per kilogram, itu nilainya 2000. Kira-kira bagaimana?
setengah air dan setengah steam ya Pak? Ya, lebih tepatnya itu campuran air dan belum tentu 50-50. Ya, 50% air, 50% itu nanti perhitungan. Ya, yang pasti karena nilai entalpinya ada di antara entalpi air jenuh dengan steam jenuh, karena kan nilainya 2000 ya. Nah, 2000. Ya. Berarti angka 2000 kilojoule per kilogram ini ya, itu kan ada di antara 640,1 dan 2747,5 sampai gitu. Berarti ini campuran air dan steam begitu. Ya. Berarti ini sedang peristiwa pendidihan, tapi belum semua mendidih. Nah, sekarang berapa persen airnya? Nah, kalau kita gambar kotak di sini, ya. Nah, campuran ini nilai entalpinya segini. Ini nilai entalpi H. Demikian. Dalam satuan, nah tadi ya, kilojoule demikian per kilogram. Nah, per kilogram. Demikian ya. Berapa persen airnya? Nah, sekarang ingin tahu, langsung bisa didapat dari angka-angka di sini. Ya. Dari angka ini, ya, angka yang ini miliknya steam jenuh dengan air jenuh dan angka 2000 yang diberikan. Caranya bagaimana? Pasti entalpi air itu lebih kecil daripada steam, pasti ya. Katakanlah ini kita simbolkan sebagai air. Nah, air. Kemudian yang ini yang di kanan ini steam. Ini steam. Nah, katakanlah yang 2000 itu ada di sini. Ini campuran. Ini C. Nah, prosentase air itu adalah yang di sini. Nah, itu persentase air. Di seberangnya. Berarti kalau disuruh menghitung berapa persen airnya, sama dengan entalpi steam ya dikurangi dengan entalpi yang campuran tadi, yang 2000 tadi, ya, dibagi dengan total selisih entalpi steam ya, dikurangi dengan entalpinya air. Ya. Ini adalah sama dengan apa? Persen air. Persen dari airnya. Nah, persen steamnya berapa? Ya 100% dikurangi persennya air kira-kira. Atau kalau ditanya sekarang berapa persen steamnya? Yang persen steam itu yang ini. Nah, persen steam itu yang itu. Berarti apa? Pembaginya sama, HS dengan HA, demikian ya. Tetapi pembilangnya itu bukan HS minus HC, tetapi HC minus HA. Itu adalah fraksi steamnya. Demikian. Ya. Jadi yang di seberang air itu milik air, yang di seberang steam itu miliknya steam. Ini yang disebut dengan aturan pengungkit ya. Kalau kita main pengungkit demikian, nah, gitu ya. Makin pendek ke bagian papannya, nanti waktu bagian kayunya gayanya harus makin besar. Gitu. Sehingga yang milik yang besar ini apa yang ada di seberangnya perbandingannya. Begitu kira-kira ya. Oke, nanti ketika tepatnya di neraca energi di persamaan nanti bisa kita lihat ya. Ya, baik. Nah, oke, untuk jenuh saya percayakan saudara. Oke. Ada pertanyaan yang tadi mengenai prosentase tadi. Jadi kalau diketahui ada nilai entalpi suatu campuran atau suatu aliran di antara nilai entalpi di antara entalpi air jenuh dengan entalpi steam jenuh, itu bisa dipastikan dia pasti campuran air dengan steam. Nah, kalau steam jenuh itu campuran steam dengan air, ya, tapi airnya sangat sedikit sekali. Ya, sedikitnya berapa ya? Sedikit banget, hampir 0. Nah, kira-kira itu jawabnya. Kalau air jenuh itu ada steamnya nggak? Ada, tapi steamnya sedikit sekali.
hampir nol. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya jenuh. Ya. Tapi kalau di antara itu, nah ini campuran. Begitu. Berapa persen air, persen steamnya? Nah, tergantung nilai entalpi campuran tersebut dan entalpi steam jenuh dan air jenuh. Oke. Sekarang untuk yang jenuh dengan jenuh air maupun steam sudah bisa jelas ya. Tentu kalau mencari nilai energi dalam sama ya dengan entalpi. Kita pakai entalpi karena sistem kita seringnya kontinu, dan untuk sistem kontinu seringnya kita pakai entalpi. Nah sekarang kalau temperatur diketahui bukan tekanan, nah tinggal gunakan tabel yang ini. Ya. Nah gunakan nanti tabel yang di atas yang ini. Temperatur diketahui, tekanan bisa dicari. Oke, baik. Sekarang kalau untuk superheated, superheated berarti kalau mau mencari entalpi steam superheated, ya harus diketahui dua-duanya ya. Nah, harus diketahui dua-duanya, tekanan dan temperatur ya. Nah, oke, baik. Nah, mungkin bisa siapa di sini barangkali mudah-mudahan bisa respon. Lia Yustia, ada Lia Yustia? Dia bisa respon atau Azga Jawad bisa respon Ya, Pak. barangkali. Oke, saya tanyakan sekarang berapa nilai entalpi steam superheated, tekanannya 10 bar, temperaturnya 300 derajat Celcius. Itu di 3052. Itu di, ya Pak, Di sini ya. di 3052. Oke, 3052 begitu ya. Nah, pastikan dulu ini superheated. Nah, betul ya, karena kan ada di sini ya, di kanannya tangga ini. Begitu. Oke, baik. Ya, saya kira ini jelas ya. Perlu dua kondisi, temperatur dan tekanan. Ya. Nah, sekarang barangkali satu lagi untuk memastikan ya. Siapa barangkali di sini? Divina, ada bisa respon? Ya. Divina ada? Hadir, Pak. Ada ya? Baik. Coba andai kata saya ditanyakan berapa nilai entalpi air dingin pada tekanan 5 bar, temperaturnya 100 derajat Celcius. Yang dimana maksud angka tersebut? Tadi 5 bar 100 derajat ya, Pak ya? Ya. Yang 419 Yang bukan? ini ya? Iya, 419,4. Betul. Pertanyaannya konsisten juga ya, bahwa yang ditanyakan air dingin memang air yang berada di bawah ini. Nah, kenapa disebut dengan air dingin? Karena sebenarnya air mendidih pada 5 derajat itu 151,8. 100 derajat masih di bawah titik didih pada tekanan 5. Sehingga kenapa disebut dengan air dingin? Arti air yang belum pantas menguap, mendidih. Ya, demikian. Ya. Oke, sebenarnya untuk hari ini ingin mendapatkan, kira-kira bisa dipastikan kalian bisa mendapatkan entalpi, begitu dulu ya. Nanti kita gunakan untuk penyelesaian entalpi. Nanti pertemuan berikutnya offline akan lebih lincah nanti coret-coretnya begitu ya. Demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa air yang ini kan? Karena air ini fluida yang paling sering kita pakai. Air ini terlibat di dalam pemanasan, heat exchanger, kemudian juga di dalam boiler kita menggunakan air dalam siklus-siklus energi. Kenapa air itu ada tabelnya? Sekarang ditanyakan, kalau senyawa lain bagaimana? Nah, kadang-kadang ada tabelnya, kadang-kadang tidak. Kalau tidak ada bagaimana? Kadang-kadang terpaksa kita ukur untuk mendapatkan entalpinya. Untuk kita gunakan nanti di dalam neraca energi. Nah, apakah harus menggunakan tabel untuk air pun? Tidak. Untuk air banyak korelasi-korelasi empiris
ya yang bisa digunakan, artinya tidak mesti tabel, terutama kalau untuk keperluan komputasi. Kadang-kadang tentunya tabel ini tidak praktis, jadi menggunakan korelasi. Tapi pada dasarnya itu, kalau entalpi, steam, jenuh, pasti korelasinya itu dalam bentuk temperatur, dalam bentuk tekanan. Salah satu temperatur atau tekanan. Tapi kalau steam yang superheated, nanti korelasi entalpi spesifiknya dalam satuan kilojoule per kilogram misalkan, pasti itu fungsi dari dua variabel, temperatur dan tekanan. Kira-kira demikian. Ya, gitu, ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa menentukan ya. Nah, kita menggunakan tabel kenapa? Ya nanti perhitungan kita di kuliah ini karena sifatnya hanya ke tahap explore demikian ya, tidak sampai ke expert. Capaian kita perhitungan kita manual, jadi lebih praktis pakai tabel. Begitu. Tabel tentunya tidak mungkin kita hafal ya. Yang penting cara mencarinya tadi ada 3 tabel. Untuk kondisi jenuh, temperatur diketahui, kondisi jenuh, tekanan diketahui, kemudian kondisi superheated. Nah, jangan lupa selisih antara nilai entalpi yang steam dengan yang air jenuh untuk tekanan yang sama atau temperatur yang sama, itu yang dimaksud dengan kalor laten penguapan. Satuannya untuk di tabel ini diberikan semua dalam kilojoule per kilogram. Nah, nanti dalam perhitungan neraca energi, semua itu nanti kalau untuk proses kontinu kita kalikan dengan laju alir massa kilogram per sekund, sehingga nilainya nanti akan menjadi kilowatts atau megawatts seperti itu biasa. Oke, karena yang kita bicarakan aliran energi, berapa jumlah energi yang mengalir per detik, berarti itu sama dengan joule per sekon atau kilojoule per sekon. Gitu. Nah, baik, ada pertanyaan kira-kira? Ada. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Yang ada sekarang. Oke. Kalau gitu, barangkali ada yang bisa on cam, ya. Kita bikin screenshot foto terlebih dahulu sebelum kita akhiri ya. Nanti detailnya kita lakukan di kuliah offline ya. Jadi bisa latihan di kertas sehingga kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Baik, barangkali ada yang bisa on cam, ditunggu sebelum saya ambil. Wafi ya, apa? Terima kasih ya. Kita barangkali kita tunggu sebentar. Mungkin banyak ya. Daftar hadirin tidak saya centang, silahkan daftar hadir mandiri ya. Boleh sambil on cam dicoba barangkali kalau ada trouble nanti saya tanyakan ya. Sepertinya sih tadi sudah ya set ya. Oke. Baik, saya ambil foto dulu ya sebelum kita buka. Sekali, 1, 2, 3. Oke, baik, nanti kita ketemu offline ya di kelas. Ini menjelang liburan tentu selamat berlibur. Bagi yang merayakan Lebaran, kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu nanti di kelas ya setelah liburan. Baik, terima kasih. Sampai di sini ya. Sampai ketemu di kelas ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Tapi masih bisa nggak? Kalau udah